Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Waluyo, guru SMA Negeri 5, mengajar pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, hari ini saya akan menyampaikan video pembelajaran RPP pertama. Saksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar lagi. Gimana? Setelah kemarin hari libur, sekarang kita belajar lagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat semua. Udah dibuka bukunya, udah siap belajar. Bapak absen dulu ya nak. Sebelum di absen kita berdoa dulu ya. Boleh Syahdan dipimpin absennya, dipimpin doanya ya. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan apa yang kalian cita-citakan segera dikabulkan oleh Allah. Udah kelas 11, sedikit lagi kelas 12 PTND. Ya, amin. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah kamu masuk perguruan tinggi yang kamu inginkan. Oke, selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Mau absen. Ahmad Rizal hadir. Niswa Hadir. Ririn Hadir. Syahla Hadir. Sema Hadir, Pak. Zebi. Hadir. Oke, alhamdulillah sudah Bapak absen ya. Hari ini kita tetap belajar tentang apa sih? Tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kita ngebahas mengenai kisah Uwais Al-Qarni. Siapa itu Uwais Al-Qarni? Ada di halaman 123 sampai 125. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita belajar mengenai tentang jujur. Nah, siapa yang ingat tentang materi jujur? Ayo. Jujur dalam apa aja? Clarissa. Jujur dalam perbuatan, terus perkataan benar, Nabila, terus jujur dalam niat, pinter, masih ingat. Nanti mudah-mudahan ingat ya sampai kita ujian akhir sekolah semester 1. Nah, kita belajar mengenai hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Bapak mau jelaskan dulu SKKD-nya. Ini KD-nya. KD-nya tentang menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat memahami bahwa hormat dan patuh kepada orang tua sebagai kewajiban agama dengan benar. Jadi kita wajib menghormati dan patuh kepada orang tua kita. Nah, di rumah siapa yang sudah sarapan tadi? Tunjuk tangan. Udah sarapan semua ya? Alhamdulillah. Sarapan dimasakin mama, dimasakin ibu, atau orang yang ada di rumah, mbak dan siapapun, pokoknya berarti itu bentuk kasih sayang orang tua. Nah, itu bentuk kasih sayang orang tua kita. Makanya kita harus sayang kepada orang tua kita juga. Bentuknya apa? Kita kalau sayang sama orang tua, ya sarapannya dimakan. Karena ketika memberikan sarapan itu, orang tua kita memberikan doa. Ya Allah, mudah-mudahan dari rezeki yang halal saya cari untuk anak-anak saya, memberikan energi yang kuat untuk belajar, ya, menggapai cita-cita. Kita dengan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua, apalagi nanti kamu baca tentang kisah Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni itu, bagaimana Uwais Al-Qarni itu terhadap orang tua. Nanti kamu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan.
ya. Kalau kamu sering melihat tayangan tentang haji, pasti kamu tahu ini namanya Uwais Al-Qarni modern. Bagaimana seorang anak ya membawa ibunya ketika pergi haji, digendong dan sebagainya. Itu zaman modern, masih bisa pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi ini zaman dulu pada masa sahabat, ada masa Rasulullah ya. Bapak sebelum memberikan LKPD, Bapak mau menjelaskan dulu. Nah, petunjuk pengerjaan peserta didik berdiskusi tentang memahami, mengamalkan kisah Uwais Al-Qarni dari buku paket. Jadi kita tugasnya dari buku paket ya. Nah, dari buku paket. Nah, dari buku paket tugasnya. Kemudian soal-soalnya. Nanti kalian bisa diskusi dengan kelompok kalian, kemudian kalian bertanya. Yang nggak ngerti langsung tanya aja, ya. Kemudian kerjakan soal-soal berikut, menjelaskan dan membuat resume dari kisah tersebut, dari kisah Uwais Al-Qarni yang ada di buku. Kamu buat resumenya. Kisahnya tentang apa sih, dibuat resumenya. Kemudian yang kedua, menyebutkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari menurut kisah tersebut. Jadi menurut kisah tersebut, contoh dari hormat dan patuh kepada orang tua itu apa aja yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi dilihat di sini ya, kisah Uwais Al-Qarni, kita lihat dari kisah tersebut apa nih. Misalkan dengan adanya kisah tersebut, oh saya semakin sayang terhadap ibu saya. Kemudian saya ketika ibu saya sakit, saya lebih perhatian, nggak cuek walaupun banyak tugas. Nah, jadi itu diaplikasiin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya menyebutkan pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Jadi ada pelajaran apa aja? Misalkan dengan kisah tersebut saya semakin sadar pentingnya orang tua terhadap diri kita, misalkan. Kemudian dari kisah tersebut saya semakin termotivasi untuk mengejar cita-cita karena misalkan itu adalah wasiat orang tua kalau misalkan yang udah meninggal. Nah, selanjutnya udah dibikin kelompok ya. Kita bikin kelompok dulu. Nah, nanti per kelompok kita diskusi, Bapak bagikan tugasnya. Ini kertasnya dikerjakan. Ayo Bapak dikira dulu. Yang pertama yaitu menjelaskan dan membuat resume dari kisah tersebut, dari kisah Uwais Al-Qarni. Menjelaskan dan membuat resume dari kisah Uwais Al-Qarni. Sudah yang pertama? Alhamdulillah. Yang kedua, menyebutkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan menyebutkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
Nomor 3 menyebutkan pelajaran yang dapat dipetik setelah membaca kisah Uwais Al-Qarni. Sebutkan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Uwais Al-Qarni. Sudah. Yang keempat, apa yang kelompokmu pahami dari kisah tersebut? Argumen setiap anggota kelompok. Jadi setiap kelompok apa yang kamu dapati dari kisah tersebut yang kamu pahami, kemudian argumennya, pendapatnya. Kayaknya Jasmine belum ngerti, mau nanya. Berapa sih bersama Astia? Oh, bersama Astia. Ciwa mau nanya. Udah ngerti ya? Mau nanya enggak? Ada yang nggak paham? Untuk pendapatnya dari semua kelompok atau salah satunya? Oh iya deh, nanti presentasi boleh perwakilan. Presentasinya perwakilan. Oke. Udah ngerti ya semua? Ada pertanyaan? Pak Rahman? Rijal? Ayo, sudah dibaca kisahnya. Kisah Uwais Al-Qarni. Bagaimana, ada kendala pengerjaannya? Tidak, Pak. Udah ya? Udah? Oke. Bisa presentasi tiap kelompok. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, perwakilannya aja dari kelompok masing-masing kelompok. Boleh satu-satu menjelaskan. Jadi boleh dijelasin ya. Dijelasin. Menyebutkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari menurut kisah tersebut. Jadi kalian udah dapat dari kisah Uwais Al-Qarni ya. Kemudian apa aja yang dapat dari kisah tersebut ya. Menyimpulkan perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru dari kisah tersebut. Ya, kelompok 1. Siapa Nirma? Ayo boleh. Tadi 1, 2, 3, 4 ya. Ini Nirma jelasin. Boleh. Tepuk tangan dulu buat kita. Ya, ayo Nirma. Jadi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni itu taat dan patuh terhadap perkataan orang tua, menghargai sesuatu yang dibuat oleh orang tua, contohnya bekal untuk sekolah, kemudian rela berkorban demi orang tua, dan meminta kerelaan dan restu orang tua ketika melakukan sesuatu. Oke, baik banget. Bapak mau baca lagi tadi yang menarik menurut Bapak, taat dan patuh terhadap perkataan orang tua. Bagus banget ya. Nah, sekarang itu, zaman sekarang kita itu semakin sibuk dengan gadget, dengan tugas, sehingga kadang-kadang orang tua baper ya. Ini anak dengerin nggak sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Ya, sebenarnya misalkan Jasmine, Mama lagi ngomong, kamu nggak merhatiin. Padahal kita merhatiin, padahal kita ngedengerin, cuma kita megang gadget, megang HP. Jadi
seakan-akan kita nggak taat, nggak patuh, padahal kita lagi dengerin. Ya, kemudian kelompok 2, ayo, Siva boleh jelasin. Jadi perilaku pada orang tua yang kita dapat diambil adalah melaksanakannya saja rela berkorban untuk kedua orang tuanya. Kayak rela berkorban tuh jika kedua orang tua lagi sakit, kita tidak rela-rela ini Pak, namanya teman-teman. Terus memeliharanya dengan penuh keikhlasan sama kasih sayang. Nah, Bagus banget ya Allah, Siva terpuji banget ya. Jadi kalau orang tua kita sakit, kita relain meluangkan waktu untuk merawat orang tua kita, ya. Jangan kita cuek, ya. Gimana kalau kita lagi sakit dicuekin orang tua, sakit hati nggak? Sedih nggak? Sedih. Tapi bagaimana apalagi orang tua kita yang udah merawat kita, udah mendidik kita, ya. Pernah terbayangkan nggak kamu nanti jadi orang tua, kira-kira anak kamu masuk SMA 5 bisa nggak? SMA favorit di Depok, paling keren ini. Belum tentu, tapi orang tua kamu tuh hebat. Ya, orang tua kamu itu pinter, orang tua cerdas, dan apa intinya hebat ya, orang tua kamu bisa mendatangkan, bisa menyolokkan kamu di SMA Negeri 5. Jadi tadi apa di sini? Nih, apa? Memelihara dengan penuh keikhlasan dan sabar, ya bener ya. Kalau orang tua lagi sakit, kita penuh dengan kesabaran merawatnya, ya. Apaan sih mama? Aku lagi ngerjain tugas juga, jangan seperti itu. Kemudian kelompok selanjutnya tadi yang belum di kelompok 1 lagi siapa nih? Boleh, ayo sebutin nak. Menyebutkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni. Yang pertama yaitu mengurus orang tua yang sedang sakit. Yang kedua, mendengarkan perkataannya atau nasihat orang tua. Yang ketiga, rela berkorban untuk orang tua. Yang keempat, meminta kerelaan orang tua ketika hendak berbuat sesuatu. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang tua. Dan yang terakhir adalah membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Oke, bener banget ya. Membantu orang atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Nah, yang namanya orang tua itu kalau kamu lagi baca buku, lagi megang buku, lagi belajar, nggak bakal disuruh Clarissa tolongin mama ke warung sebelah di Mejin, nggak bakal. Kenapa? Orang tua tahu, mama kita tahu, ayah kita tahu bahwa kita lagi belajar. Udah deh, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Kata si mama dalam artinya, kata si ibu dalam artinya, nggak apa-apa saya repot karena anak-anak lagi belajar, nggak mau ngerepotin anak-anak. Ya orang tua itu luar biasa. Nah kemudian kelompok ini, ayo Sandan. Cara untuk hormat dan patuh kepada orang tua yang bisa kita lakuin di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua bisa kita lakuin dengan merendahkan diri, berkata sopan dan santun, mendoakan kedua orang tua, dan rela berkorban untuk kedua orang tua. Terus ada berbakti kepada orang tua dengan patuh dan menghormatinya. Bisa dengan melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari orang tua kita. Ya bagus banget dari kelompoknya Sandan belum saya ambil. Bapak simpulkan materinya. Kisah Uwais Al-Qarni itu berkaitan dengan birrul walidain. Birrul walidain adalah hormat dan patuh kepada orang tua, sayang dan kepada orang tua. Nah, di sini jelasin. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapak kita. Itu birrul walidain, tidak hanya sekedar berbuat ihsan, tidak cuma berbuat saja, akan tetapi birrul walidain berbakti pun bukanlah balasan yang setara. Jadi walaupun kita udah berbakti kepada orang tua nih, itu bukan balasan yang setara dengan perjuangan. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni adalah tidak menyerah dan selalu optimis dalam menjalani hidup dalam segala tingkah. Ya, jadi Uwais Al-Qarni ini dia nggak mudah menyerah. Ya, dia itu selalu semangat. Kenapa? Ya, kan orang Yaman saat itu mengolok-olok ya kan, lihat di buku. Ya,
Dari kecil itu anak unta sampai gede digendong turun naik bukit. Ya. Turun naik bukit sampai gede itu untanya. Ya, berbagai versi, ada yang keledai dan sebagainya. Nanti sampai gede, setelah gede dia udah nggak dibawa lagi. Ternyata itu adalah dia dalam rangka membawa beban. Latihan membawa beban. Jadi kalau kalian pengen belajar sispek, pengen belajar olahraga dari beban yang ringan dulu. Ya, sesungguhnya ujian itu dari yang ringan dulu. Nah, ini kita nih ada post-test ya. Ini ada tugas buat kalian. Jadi nanti boleh ngerjainnya di rumah ya, tentang materi kita hormat dan patuh dan pada orang tua, bagian hormat dan patuh kepada orang tua. Yang menganalisisnya dari kisah Uwais Al-Qarni, ini ada post test ya, nanti bisa kerjakan di rumah. Ada pertanyaan tentang post testnya? Oh, deadline-nya kapan? Jadi ini bisa dikerjain sampai pertemuan selanjutnya. Lihat di Google Drive ya. Nanti bisa langsung dikerjain, langsung di print soalnya. Yang materi yang selanjutnya adalah nanti kita ini materi yang kedua tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nanti disiapin materinya tentang kita baca surah Al-Isra. Dicatat dulu ya, catat dulu. Tentang surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Al-Isra ayat 23 dan 24. Oke anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita baca doa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan barokah, manfaat, kemudian dimudahkan oleh Allah apa yang kita cita-citakan. Ya, kepada Nabila silakan dipimpin doa. Untuk mulai pelajaran ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum